Aku langsung merunduk sembunyi di bawah meja guru. Nasku pendek, tanganku dingin. Dari celah bawah meja, aku ngintip ke arah depan kelas. Awalnya gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, misteri tak terpecahkan, dan kejadian nyata yang tak bisa dijelaskan akan kami ceritakan kembali untukmu. Siapkan nyali kamu. Karena malam ini kita akan masuk ke dalam cerita yang mungkin akan membuatmu sulit tidur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kisah horor selanjutnya bisa saja terjadi padamu. Sabtu sore. Sekolah udah sepi. Aku ketinggalan buku gambar, dan satu-satunya tempat terakhir aku taruh di kelas 5A. Ruang tua yang katanya udah gak dipakai sejak ada renovasi kecil tahun lalu. Waktu aku izin ambil ke wali kelas, beliau bilang, ambil cepat aja ya. Jangan lama-lama di sana. Nada suaranya pelan kayak nyimpan sesuatu. Pas aku sampai, pintunya agak seret. Tapi masih bisa kebuka. Dan saat aku masuk, aroma lembab langsung nyambut. Kursi-kursi penuh debu. Lampu padam. Tapi ada satu hal yang bikin aku langsung berhenti jalan. Satu bangku kecil ditaruh sendirian. Di tengah ruangan, menghadap tembok. Aku ambil bukunya cepat. Gak banyak mikir. Tapi pas mau keluar, mataku lihat ke papan tulis. Ada tulisan kapur yang baru, aku masih duduk di sini. Tulisannya jelas. Tapi kayak ditulis buru-buru. Yang aneh, aku gak denger suara kapur tadi. Dan waktu aku raba, kapurnya masih basah. Aku mundur pelan. Dan tiba-tiba pintu kelas menutup sendiri. Kunci di luar muter. Seolah ada yang kunci aku dari luar. Tapi lorong tadi sepi. Gak ada siapa-siapa di sana. Aku mulai panik. Teriak, gedor pintu. Tapi sekolah kayak mati. Hening banget. Dan saat aku mulai tenangin diri, aku dengar suara itu. Langkah kaki kecil. Pelan mendekat dari arah belakang kelas. Tap. Tap. Aku noleh. Gak ada siapa-siapa. Tapi bangku kecil itu yang tadi menghadap tembok sekarang gak ada. Dan entah kenapa aku merasa ada yang berdiri persis di belakangku. Tapi aku terlalu takut buat menoleh. Aku langsung merunduk sembunyi di bawah meja guru. Nasku pendek, tanganku dingin. Dari celah bawah meja, aku ngintip ke arah depan kelas. Awalnya gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, ada helaian rambut panjang jatuh ke lantai. Hitam kusut menyentuh lantai. Aku gak bisa lihat wajahnya. Tapi sosok itu diam berdiri. Menghadap papan tulis. Beberapa detik kemudian dia jalan ke bangku kecil itu. Duduk kembali. Tapi posisinya sekarang menghadap aku. Tanpa dia bergerak, papan tulis bunyi sendiri. Kret. Seolah ditulis oleh tangan yang tak terlihat. Kamu duduk di bangkuku. Jantungku makin kencang. Aku gak pernah duduk di situ. Tapi dia seolah marah, kecewa, atau kesepian. Tiba-tiba dia berdiri. Tangan kirinya menunjuk ke arahku. Matanya sekarang kelihatan hitam, tanpa cahaya.
Aku lompat dari bawah meja. Lari ke pintu. Gedor sekuat tenaga. Dan saat itu juga, bel sekolah berbunyi. 1 kali. Panjang. Padahal ini hari Sabtu. Sekolah kosong. Gak ada jadwal apapun. Suara belnya pelan. Tapi terasa kayak panggilan. Bersamaan dengan itu, pintu kelas terbuka sendiri. Aku langsung keluar. Tapi, lorong sekolah kosong total. Dan jauh di ujung sana, ada anak perempuan berdiri membelakangi aku. Anak itu berdiri diam. Seragam putihnya kotor dan kusam. Rambutnya panjang, nutupin sebagian bajunya. Tangannya menggenggam sesuatu. Buku gambar. Buku yang sama persis seperti milikku. Aku manggil dia. Tapi dia gak menoleh. Justru malah mulai masuk lagi ke kelas 5A. Tanpa suara. Dan menghilang di balik pintu yang tertutup pelan dengan sendirinya. Tapi aku gak berani buka lagi. Di rumah, aku buka buku gambar yang kubawa. Halaman pertama. Bukan punyaku. Bukan gambarku. Isinya cuma 1 gambar berulang-ulang. Wajah perempuan rambut panjang, mata hitam pekat. Digambar dengan tekanan kuat kayak penuh emosi. Halaman terakhir. Ada tulisan tangan yang bukan punyaku. Aku cuma mau duduk lagi di tempatku. 2 hari kemudian, sekolah mengumumkan. Kelas 5A resmi disegel. Katanya karena rayap dan plafon rusak. Tapi aku dengar dari penjaga sekolah. Dulu, ada siswi yang meninggal di kelas itu. Ia dijauhi teman-temannya. Karena sering duduk sendiri. Di bangku kecil paling depan. Dan sejak itu, setiap kali bangku itu dipindahkan, selalu balik sendiri ke tengah ruangan. Menghadap tembok. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu pernah mengalami kejadian serupa, tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu jadi cerpen kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan kisah horor terbaru dari kami. Sampai jumpa di cerpen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.